Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anggun Rohani Sihombing dengan NIM 51933433035. Saya akan mempresentasikan tugas mini riset rekayasa ide dan proyek dengan mata kuliah kewirausahaan, yaitu program kegiatan mahasiswa. Adapun program kegiatan mahasiswa yang saya ambil itu di bidang kegiatan kewirausahaan dengan judul TASLU atau TASUL. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu latar belakang. Indonesia merupakan negara dengan beragam suku bangsa dan budaya. Salah satu warisan budaya Indonesia adalah kain tradisional yang memiliki motif unik, bentuk artistik, serta memiliki makna simbolik. Salah satu jenis kain tradisional Indonesia yang terkenal yaitu kain ulos. Kain tradisional ulos ini merupakan hasil karya masyarakat Indonesia, khususnya di daerah Sumatera Utara, yang sejak dahulu kala telah turun-temurun ada. Perkembangan zaman yang diiringi dengan mengalirnya arus globalisasi dan iptek, berikut semua dampaknya yang membawa perubahan di segala bidang, termasuk ke dalam perubahan kebudayaan. Kebudayaan Barat cenderung lebih dominan dan dimaknai besar oleh sebagian masyarakat Indonesia. Sebagai contoh, yaitu semakin merebaknya tren busana dan produk ala Barat yang semakin menjamur di negeri ini. Perkembangan yang sangat cepat ini sangat sulit dicegah, karena sebagian masyarakat Indonesia berpikir jika mengikuti tren budaya Barat, kepercayaan diri mereka semakin besar. Yang demikian ini bukanlah hal baik, karena semakin lama, seiring dengan berjalannya waktu, akan mematikan kecintaan terhadap budaya Indonesia. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yaitu bagaimana cara memanfaatkan kain tradisional ulos untuk dijadikan sebuah tas dan dompet. Yang kedua, bagaimana cara membuat tas berbahan kain ulos agar memiliki nilai jual yang tinggi. Yang ketiga, bagaimana cara agar produk tas berbahan kain ulos tersebut dikenal di masyarakat luas. Yang keempat, upaya apa yang dapat dilakukan untuk menciptakan peluang usaha baru di lingkungan masyarakat, yaitu adalah tujuan. Adapun tujuan dari kegiatan ini yaitu 1. Menciptakan produk berupa tas dan kerajinan lainnya yang menarik dan unik dengan bahan utama kain ulos. Kedua, mengangkat dan mengembangkan potensi dari kain tradisional ulos tersebut. Yang ketiga, menciptakan usaha yang berkelanjutan dan berpotensi profit. Yang keempat, menumbuhkan jiwa kewirausahaan mahasiswa sekaligus menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan. Yang kelima, menciptakan lapangan kerja baru yang mampu membantu pemerintah menekan jumlah pengangguran. Yang terakhir, memasarkan produk tas, dompet, ataupun pouch berbahan kain tradisional ulos agar lebih dikenal oleh masyarakat yang diharapkan. Adapun hasil yang diharapkan dari pelaksanaan program ini adalah terciptanya produk berbahan kain ulos seperti tas, dompet, dan aneka kerajinan lainnya. Yang kedua, membuka unit usaha pembuatan produk tas dan aneka kerajinan lainnya khususnya yang menggunakan kain tradisional ulos. Yang ketiga, berjalannya wirausaha membuat produk tas dengan model yang lebih inovatif dan fleksibel, sehingga cocok untuk semua usia dengan harga yang terjangkau. Yang terakhir, meningkatkan profit dari penjualan produk yang berkualitas tinggi, baik dari segi bahan maupun nilai keindahan. Adapun kegunaan dari program ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu memperkenalkan kain tradisional Indonesia yaitu ulos kepada masyarakat luas. Selanjutnya, menumbuhkan kecintaan terhadap kain tradisional serta melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia. Yang ketiga, menambah kreasi dan inovasi dalam bentuk model produk tas dan kerajinan lainnya yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Selanjutnya, membuka lapangan pekerjaan bagi warga masyarakat sekitar khususnya yang tidak memiliki pekerjaan. Yang terakhir, menambah penghasilan mahasiswa melalui unit usaha yang dikelola. Gambaran umum rencana usaha. Gambaran umum produk. Gagasan rencana usaha ini ada karena melihat bagaimana keadaan masyarakat Indonesia saat ini yang sudah mulai melupakan nilai kebudayaan bangsa yang amat besar. Keadaan masyarakat kurang mengetahui segala jenis kain tradisional Indonesia inilah yang menjadi alasan untuk melakukan rencana usaha ini. Ditinjau dari potensi sumber daya yang sangat menjanjikan, sebab di seluruh daerah Indonesia, masyarakat bermata pencaharian dalam bidang pembuatan kain tradisional dengan ragam jenis yang berbeda. Nah, produk yang dibuat di sini ialah tas jinjing yang dimodifikasi kain ulos dan kain polos. Tas ini didesain secara inovatif dengan motif, bahan, dan aksesoris yang mendukung tampilan tas sehingga dapat lebih memikat mata dengan model dompet yang tidak biasa berada di tas. Untuk contoh produknya ya seperti ini. Kain utama berbahan ulos dimodifikasi dengan kain polos dan diberi hiasan untuk mempercantik tampilan. Gambar produk tas ulos. Produk tas dapat dipadu-padankan dan menjadi pelengkap dalam berbusana, sehingga masyarakat tertarik karena dapat mendukung tampilan dalam berbusana.
dengan model tas yang beragam dan tentunya dengan pemilihan kain tradisional yang menarik dan modis, serta meningkatkan kecintaan masyarakat, khususnya kaum muda dengan media tas berbahan. Selanjutnya itu peluang pasar. Sasaran utama pemasaran tas berbahan kain tradisional ulos ini adalah masyarakat umum dan kaum muda, terutama perempuan, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga pekerja kantoran maupun ibu rumah tangga. Tas berbahan ulos ini akan dibuat dengan beberapa model dengan harga yang berbeda sehingga diharapkan semua golongan mampu membeli dompet kain tradisional ini. Strategi pemasaran. Adapun beberapa strategi pemasaran, yang pertama itu penyebaran promosi melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain yang saat ini menjadi tren di kalangan remaja maupun dewasa. Yang kedua, menitipkan sebagian barang di rumah jahit. Yang ketiga, memberikan promos pada setiap acara spesial seperti Tahun Baru, Hari Kemerdekaan, dan beberapa acara spesial lainnya. Yang keempat, pemasaran dengan mengikuti kegiatan pameran kebudayaan dan lain-lain. Yang kelima, pemasaran secara berantai melalui mahasiswa, pelajar, maupun pekerja kantoran yang memiliki potensi jaringan yang luas. Yang terakhir, pemberian diskon sebagai bentuk promosi awal dompet berbahan kain tradisional ulos. Untuk satu buah tas ulos, yaitu harga masing-masing produk tas persatuan sebesar Rp120.000 sampai Rp150.000. Harganya memang cukup mahal dikarenakan bahan, model, dan desain produk dan cara pembuatannya yang berbeda-beda. Namun, saat di awal dapat dilakukan pemasaran, produk tas ulos ini bisa diberikan diskon atau promo saat di awal penjualan untuk menarik para pembeli dan konsumen. Selanjutnya yaitu metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan memiliki 4 tahap, yaitu persiapan bahan dan peralatan, yang kedua perancangan model desain tas, yang ketiga proses pembuatan atau produksi tas, dan yang terakhir pemasaran dan penjualan. Selanjutnya itu proses produksi tas ulos. Adapun proses produksi tas ulos meliputi, yang pertama itu persiapan bahan dan alat yang akan digunakan dalam pembuatan tas, yang meliputi bahan kain ulos, kain lapis dalam, kain polos, kain lapis busa, kain keras, tali tas, resleting, benang, dan pernak-pernik. Untuk alatnya seperti gunting kain, sentimeter, jarum pentul, kapur jahit, radar, kertas karbon, dan pensil penggaris. Tahap langkah kerja memiliki 2 tahap, yaitu pemotongan bahan dan penjahitan. Pada pemotongan bahan, yang pertama itu, buatlah pola bagian tas terlebih dahulu yang terdiri dari pola bagian depan, belakang, samping, bawah, dan bagian kantong. Yang kedua, tempelkan pola bagian depan, belakang, samping, dan bawah pada kain ulos, beri kampus sebesar 1 cm pada setiap sisi, kemudian digunting. Yang ketiga, tempelkan kain ulos yang sudah digunting tadi di atas busa dan sematkan juga jarum pentul agar tidak lepas kemudian digunting. Yang keempat, setelah itu tempelkan kembali kepada kain lapis dalam dan gunting setiap pola sesuai ukuran, kemudian radar setiap pola keliling. Yang kelima, ambil pola bagian kantong, tempelkan pada kain kilat, beri kampus sebesar 1 cm di setiap sisi, kemudian digunting. Yang keenam, letakkan pola bagian kantong di atas kain keras, kemudian gunting sesuai ukuran tersebut. Yang terakhir, gunting kain polos sebesar 5 cm yang akan digunakan sebagai penutup pada sisi jahitan, yaitu penjahitan meliputi, pertama, jahitlah kain ulos dan busa pada pola bagian depan, bawah, belakang, satukan ketiga bagian tersebut, kemudian jahit sesuai radaran yang telah ada. Yang kedua, satukan bagian kain ulos dan kain lapis dalam yang telah dijahit tadi. Pastikan pola yang digabungkan sesuai dengan pola masing-masing. Contohnya, bagian bawah sejajar gabungan polanya. Sematkan beberapa pentul agar kain ulos dan busa yang ditempelkan dengan kain lapis dalam tidak bergeser polanya. Dapat dijelujur terlebih dahulu. Yang ketiga, pada bagian sisi gabungkan kain ulos, busa, dan lapis dalam, kemudian jahit dan bentuk kotak-kotak pada bagian tengah. Yang keempat, ambillah pola bagian kantong, jahitlah pola bagian kantong sesuai radaran tadi, sisakan jahitan pada bagian bawah. Setelah kain lapis dan kain keras dijahit, baliklah jahitan tersebut dari bagian bawah, buat agar kain keras tersebut yang berada di dalam. Yang kelima, ambil bagian kain ulos, lapis dalam, dan busa yang telah digabungkan tadi. Tempelkan bagian kantong di bagian depan, sematkan jarum pentul, kemudian jahitlah semua bagian itu sehingga membentuk pola garis-garis di tengah. Yang keenam, setelah itu bagian depan yang sudah tergabung dengan kantong, bagian belakang dan bawah, gabungkan kepada bagian sisi. Gabungkan bagian-bagian tersebut sesuai radaran, kemudian jahit keliling setiap sisi. Yang ketujuh, ambil kain kilat yang telah digunting, kemudian tempelkan pada sisi bagian samping yang berfungsi sebagai penutup jahitan tadi, dan jahit juga pada bagian atas tas yang dimana akan menjadi list pada bagian atas tas. Kemudian ambil tali tas dan gunting sepanjang 40 cm dengan 2 bagian. Tempelkan ulos di atasnya yang akan menjadi hiasan. Kemudian jahit. Jahitlah pada bagian tali tas yang telah diberi ukuran yang gunanya sebagai pegangan tas. Setelah itu tas sudah selesai. Selanjutnya yaitu biaya dan jadwal kegiatan. Adapun anggaran biayanya yaitu yang pertama untuk jenis pengeluaran bahan habis pakai dengan total 6 juta rupiah. Yang kedua, peralatan penunjang dengan total 2 juta rupiah. Yang ketiga,
biaya transportasi sebesar Rp500.000. Yang keempat, biaya laporan dengan sebesar Rp400.000, sehingga ditotalkan menjadi Rp8.900.000. Jadwal kegiatan yang pertama, persiapan atau pengumpulan bahan dan suplai tempat dan lain-lain itu pada bulan pertama. Yang kedua, perancangan model atau desain produk itu pada bulan pertama. Yang ketiga, uji kelayakan produk itu pada bulan kedua. Yang keempat, proses produksi yang dilakukan pada bulan kedua dan bulan ketiga. Yang kelima, pengemasan dan pemasaran yang dilaksanakan pada bulan ketiga dan keempat. Dan yang terakhir, pembuatan laporan yang akan dilakukan pada bulan kelima. Baiklah, sekian hasil dari presentasi tugas mini riset, rekayasa ide, dan proyek mata kuliah kewirausahaan dengan tugas program kegiatan mahasiswa. Saya ucapkan terima kasih dan salam sehat bagi kita semua.